Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di channel PCNU Sidoarjo. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Karena kalau kita saat ini masih dihadapkan pada wabah COVID-19. Lantas, bagaimana peran kita terutama kaum wanita ataupun perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini dalam mensikapi adanya wabah COVID-19? Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama sahabat-sahabat dari Fatayat NU Sidoarjo. Karena kebetulan saat ini saya sudah berada di kantor PC Fatayat NU Sidoarjo. Pemirsa, dampak dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini tentu dirasakan oleh semua pihak. Dan hingga saat ini pun mungkin masih kita juga rasakan. Nah, tapi bagaimana dampak dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini yang dirasakan oleh kaum perempuan, dan bagaimana kaum perempuan terutama yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini mensikapi tentang adanya dampak dari wabah pandemi COVID-19. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat Fatayat NU Sidoarjo. Saat ini saya sudah bersama dengan pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Sidoarjo. Boleh ya kita kenalan dulu. Yang pertama, saya ingin sapa dulu bersama dengan Ketua Fatayat NU Sidoarjo, ada sahabat Elo Syifa Munazirah, SAG SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih semangat ya? Semangat Sekali, alhamdulillah. Iya, bersama dengan sahabat Elo, saya juga ingin sapa dulu juga. Ada Wakil Ketua 1 Fatayat NU Sidoarjo, ada sahabat Ning Saudah MPDI. Assalamualaikum sahabat Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, bersama dengan juga mendampingi sahabat Elo dan sahabat Ning juga ada Wakil Ketua 4 Fatayat NU Sidoarjo, ada sahabat Lili Askia MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, apa kabar? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah. Iya, bersama juga kali ini saya ingin kenalkan juga ada Wakil Sekretaris 1 Fatayat NU Sidoarjo, ada sahabat Ismania SIG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, dan juga ada Wakil Bendahara 2 Fatayat NU Sidoarjo bersama sahabat Anita Budiana SIG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini kita lagi rame-rame di sini. Kita mau bahas, kalau kita di sini para wanita semuanya, tentu ini kita akan berbicara tentang peran kaum perempuan ya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya ini ya para kader-kader dari Fatayat NU Sidoarjo. Kalau boleh tahu sahabat Elo, dari kader Fatayat NU Sidoarjo sendiri, ini ada berapa orang sebetulnya? Jumlah anggota Fatayat NU Sidoarjo yang sudah masuk database kita sebanyak 25.000 Insya Allah 25.000 orang Ya. di Kabupaten Sidoarjo ya, itu Iya. ada di masuk dari wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan juga ya, sampai ranting-rantingnya ya, total 25.000 orang. Masya Allah, nanti ditambah jadi 25.001. Saya yang Iya, tapi ini seru sekali kalau ada 25 orang ya. Dan tapi bagaimana sahabat Allah bisa ini kan kita merasakan tentunya beberapa bulan ini kita dihadapkan dampak-dampak dari pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa tentunya. Tapi bagaimana sahabat Allah sebagai ketua dari Fatayat NU Sidoarjo mensikapi hal ini dan memberikan support terhadap 25.000 anggota Fatayat NU Sidoarjo, apa nggak pusing ya? Gimana? Silakan. Iya, kita dengan adanya pandemi COVID ini tentu sudah sangat merasakan dampaknya. Dampak yang pertama adalah dengan adanya WFH, dirumahkannya para pekerja, kemudian sekolah juga dari rumah, pedagang-pedagang mulai berdagang dari rumah, kemudian juga para pekerja
ada yang dibatasi pola kerjanya, sehari masuk, sehari libur. Dan juga dari pabrik, juga pabrik-pabrik karyawannya juga mulai dikurangi. Artinya apa? Semua diawali dari rumah, semua dilaksanakan dari rumah, baik tingkat pembelajaran anak dari rumah, kemudian juga tentu dari akibat dirumahkannya para pekerja, tentu yang sangat dirasakan oleh kaum perempuan itu adalah berkurangnya pendapatan atau penghasilan. Bukan hanya berkurang, tapi hilang pendapatannya, sehingga ini sangat mempengaruhi perekonomian dari kaum perempuan khususnya di Sidoarjo. Dari Patayan akhirnya dia merasakan sekali dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan. Kita ketahui kalau dari sisi pendidikan kita sebagai sosial juga ya, kalau dari pendidikan mungkin kita juga sangat merasakan, kita ini para orang tua, artinya di samping kita juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kita juga harus memenuhi kebutuhan anak dalam hal pendidikan, dalam hal konsumsi, kan begitu. Dalam hal pendidikan kita harus mendampingi anak. Mampukah kita yang biasanya sudah kebanyakan ini ya, kita bicaranya kebanyakan orang tua itu memasrahkan pendidikan anak baik di LDB maupun di sekolah. Karena memang tidak semua orang tua itu menyadari dan mampu untuk mendampingi belajar anak. Sehingga ketika mendapatkan masalah seperti ini, otomatis kita menjadi peran kita tidak hanya ganda, berlipat-lipat. Ini peran berlipat-lipat, baru dalam kehidupan pribadi masing-masing kita gitu ya. Belum lagi memimpin para anggota Iya. Kemudian dari sisi sosial tadi sudah disampaikan bahwa kebiasaan kita berjamaah sampai di tingkat jamaah dan jamiah, berjamaah dan berjamiah. Akhirnya kita semuanya sudah harus berada di rumah. Yang kebiasaannya keluar rumah tidak bisa keluar, sehingga yang jelas nggak boleh. Akhirnya apa? Kita juga harus menguasai diri kita, menyesuaikan kondisi. Di rumah stres karena beberapa beban dari keluarga, dari diri kita sendiri, juga dari masyarakat. Tentunya kita tidak bisa keluar karena kita belum lagi berita-berita kematian itu yang senantiasa dikoronakan dan itu benar menjadikan kita berhati-hati dan takut untuk keluar. Bahkan mungkin bisa paranoid sebagai di antara anggota kita. Saking takutnya seperti itu, takut ketular dan takut meninggal. Bahkan karena juga ada anak-anak di rumah. Itu kan dikatakan Mbak Ewa. Dampak informasi yang luar biasa. Sekarang sahabat-sahabat dituntut lebih harus pinter. Yang biasanya sama anaknya, insya Allah sepertinya kalau mendidik anaknya sendiri emosinya cepat. Tapi ada segi positifnya juga. Dalam artian kita sebagai fatayat itu perlu ternyata untuk membina rumah tangga itu harus memang diperlukan sosok seorang ibu yang memang betul-betul bisa masak, bisa membimbing, bisa mendidik, bisa mengarahkan akhirnya yang biasanya itu kerja berangkat pagi pulang sore, tapi pada saat itu di rumah bisa kumpul. Itu komunikasi dengan Bahkan itu juga yang biasanya tidak pernah jamaah di rumah. Akhirnya kakak yang biasanya jualan makanan di luar nggak payu karena sudah masak sendiri di rumah gitu. Tapi kalau itu sahabat-sahabat itu kan gini, ada orang yang pintar sekarang. Betul. Sekarang pintar
nasional. Baik. Nah, ini berarti memang banyak sekali dampaknya dari sisi ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial juga ya. Nah, lantas bagaimana? Apakah ini juga pastinya kalau di awal-awal adanya wabah pandemi COVID-19 banyak masyarakat atau orang yang bilang bahwa saya kok stres ya, nggak siap dengan kondisi yang seperti ini. Tapi bagaimana nih kalau pengalaman dari sahabat-sahabat Fatayat sendiri ini seperti apa? Apakah juga stres juga dan siap nggak sih sebetulnya? Kalau kita harus dituntut, kalau tadi kan harus berjalan online. Kalau yang nggak pernah ngerti gitu, Allah sepertinya sahabat-sahabat kalau awal-awal ya memang seperti itu ya, kita sendiri aja juga cukup panik ya. Kenapa kita juga harus kerja di rumah? Kebetulan ini bagian kan waktunya dulu. Dimana kita bertemu dengan anak didik itu enak sekarang belajar online. Yang tidak bisa Google Drive, bisa kasihan orang tua yang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan online itu. Artinya kita sekarang efek positifnya kita bisa mendidik anak secara bersama-sama. Jadi orang tuanya itu pandai, gurunya juga itu pandai. Yang menyadari betapa pentingnya peran guru. Ya, gabung dengan orang tua. Nah, itu dulu. Kalau selama ini ya, selama ini kan banyak yang menyampaikan apa hanya kepada guru. Sekarang sama-sama merasakan secara psikologis gimana mendidik anak-anak. Maka di antara program dari Fatayat pada waktu Harla Fatayat kemarin, Harla yang ke-70, itu mestinya ada beberapa program yang harus dilaksanakan karena itu tetap dilaksanakan. Di antaranya khataman online. Jadi PC bisa memantau baik ke PAC ataupun ranting semuanya. Dengan harapan mungkin dengan adanya doa bersama pandemi ini segera sirna dari luar. Kemudian yang kedua adalah tabur bunga atau apa ya, nyekar baru doa bersama pada para pendiri Fatayat NU Sidoarjo. Di antaranya satu adalah Ibu almarhumah Ibu Aminah Mansur, itu adalah pendiri Fatayat se-Indonesia, yang mana salah satunya adalah di Sidoarjo yang makamnya itu dekat Polresta ya itu. Kemudian yang kedua itu pendiri Fatayat NU Sidoarjo, Ibu Haja Nur Zainab Nur almarhumah, itu makamnya ada di belakang Masjid Al-Fudalah Korong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah baksos. Harapannya adalah dengan adanya pandemi ini dari PC Fatayat ingin memberi sedikit, barangkali nanti bisa bermanfaat di anggota yang ada di PAC-PAC yang khususnya sangat membutuhkan. Nah itu kemarin alhamdulillah ada 300 bungkus sembako yang diberikan kepada 18 PAC. Nah, itu secara bergiliran dalam artian ya dari biskuit Ibu Hamil itu juga karena itu sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillah bisa terpal semuanya. Ternyata tidak hanya PC, PAC pun respon. Meskipun tidak sembako yang dibagikan masker. Nah, itu di jalan-jalan. Untuk cuci tangan itu loh, hand sanitizer. Oh iya. Kita dari Fatayat, PC Fatayat Sidoarjo juga berbagi masker, hand sanitizer, kemudian juga itu tadi disampaikan sembako. Nah, alhamdulillah kita dari pembagian sembako, pembagian hand sanitizer dan juga masker, itu salah satunya juga hasil sembako itu dari kas Fatayat, murni dari kas Fatayat. Kita tidak Artinya donasi kita sendiri. Iya. Dari pengurus. Iya. Satu paket nilainya 125 sebanyak 300 paket ya, masing-masing 125.000. Iya, kita bagikan ke seluruh PAC. Ya memang kalau kita membagikan ke 25.000 nggak mungkin lah. Yang kita cari itu adalah yang kita katakan yang benar-benar membutuhkan. Nah itu juga ada kerjasama Pak untuk datanya dengan pihak lainnya untuk mendapatkan data yang membutuhkan. Untuk sembako itu kita sendiri dari kita sendiri. Jadi informasinya dari anggota PAC sendiri siapa ini yang kira-kira membutuhkan? Iya, jadi data itu dari teman-teman PAC tingkat kecamatan itu. Nah, karena teman-teman kan tentunya lebih
di masyarakatnya sendiri itu. Selain itu kan kita juga punya program biar ekonomi kan sahabat-sahabat. Ya. Sahabat-sahabat kan banyak yang merasa kesulitan ekonomi tadi, dan juga ini kita juga ya untuk memberikan ya lapangan pekerjaan meskipun tidak dalam durasi waktu yang lama. Iya, kita juga kerjasama dengan PW Fatayat NU Jawa Timur dalam hal pengadaan masker sebanyak 50.000 masker, di mana salah satu PC penopang PW Fatayat NU Jawa Timur itu adalah Sidoarjo. Sehingga ya karena kita terdekat dari Surabaya, sehingga kami menghimpun para penjahit perempuan dalam rangka memberdayakan perekonomian itu. Kita ketahui dari adanya seperti itu, secara otomatis itu tadi kita sampaikan banyak yang dirumahkan. Akhirnya dari pengadaan masker, alhamdulillah mereka perekonomiannya mulai terangkat, sehingga ada semangat lagi untuk mengembangkan ekonomi mereka. Salah satunya adalah pengembangan masker itu tadi ya, pengadaan masker. Yang kedua adalah mereka bagaimana berusaha untuk survive di tengah pandemi COVID. Mereka ada di rumah, bagaimana tetap perekonomian ini tetap jalan. Perempuan itu yang dibicarakan itu adalah kami tidak pendidikan perekonomian dan sosial. Betul. Nah, perekonomian ini yang paling utama. Nah, sehingga dari pertemuan-pertemuan komunikasi kita melalui grup WA baik PC maupun PAC, kita anjurkan bagaimana, kita tanyakan juga bagaimana kita diskusikan tentang keadaan sahabat-sahabat di PAC, di ranting. Nah, akhirnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi itu banyak masukan-masukan dari teman-teman PAC, dan kita juga sharing di PW pada saat rapat Porda. Itu ada beberapa memang dari PAC itu saling support ekonomi. Jadi seperti apa nih? mereka saling menjualkan barang dagangannya. Sekarang yang jalan itu adalah online, artinya semua produk perekonomian karena semuanya ada di rumah ya, yang jalan memang online. Sehingga dari sahabat-sahabat semuanya yang punya produk-produk makanan, produk pakaian, intinya menghasilkan sesuatu yang menghasilkan, dibantu dijualkan. Apalagi menjelang lebaran kemarin ya. Betul, menjelang lebaran kemarin itu luar biasa. Produk-produk makanan yang meskipun kita tahu lebaran kita tidak akan menerima tamu, tapi kita tidak mungkin lah kalau kita tidak menyediakan makanan. Tetap menyediakan. Iya, artinya kita saling support. Ayo, mana? Saya jual ini, siapa yang mau? Nah itu kita akan akhirnya saling bertukar produk. Selain itu, dari segi kesehatan sendiri, kami kemarin punya grup WA, teman-teman mulai Fatayat tingkat kabupaten sampai ke bawah dengan Dinkes, sehingga dari Dinkes langsung beliau memberi pemahaman tentang COVID-19 agar teman-teman tidak paranoid, tapi tidak juga sembrono, sehingga tetap kita jaga jarak, tetap kita ada social distancing, physical distancing seperti itu, namun tidak paranoid seperti itu. Dan kemudian dari segi ketahanan pangan juga, kami kemarin alhamdulillah sebelum ada COVID itu kami punya program Go Green. Jadi kita menanam benih dari toga. Tanaman toga kemarin itu. Terus ada COVID seperti ini, nah dilanjutkan hal seperti itu. Bagaimana kalau teman-teman itu saling menanam di rumahnya masing-masing dari kebutuhan yang paling sering, misalkan kayak bumbu-bumbu atau kemarin kan jual, jadi kan kami kita dan kita nambahkan juga
apa ini Pak? Mengikuti. Oh, Cipu A. Ya. Maksudnya bagus katanya. Iya. Iya. Jadi begitulah wanita yang harus dituntut juga kreatif. Iya. Nah, oke, ini tadi perjalanan lebar kita sudah ngobrol tentang masalah perekonomian, ya. Nah, ini kalau tadi di awal sempat dijelaskan bahwa ini sebagian besar juga ada yang berprofesi sebagai guru. Iya. Ngobrol tentang pendidikan di masa transisi new normal ini kan kita ketahui bersama sebetulnya Menteri Pendidikan pun sudah menyampaikan kalau tahun ajaran baru memang dimulai bulan Juli. Iya. Tapi tetap pembelajaran di rumah sampai tahun depan. Iya. Ada tips nggak sih sebetulnya ini dari para perempuan-perempuan Fatayat untuk gimana kita bisa tetap fly, tetap semangat tanpa melupakan protokol kesehatan, tapi tetap ya berpositif thinking lah ya untuk membagi waktu dengan pekerjaan yang mungkin sudah harus mulai jalan lagi, yang bekerja apapun profesinya dalam pekerjaan itu, tapi tetap anak tetap harus di rumah. Oke, udah silakan. Dengan siapa nih ngobrol dulu nih? Mungkin ada tips-tips masing-masing orang kan pasti punya tips sendiri-sendiri. Boleh kan gantian nanti? Siapa dulu nih? Silakan. Ya. Sampai ini dulu. Kalau untuk transisi new normal, paling tidak memang kita sudah memberikan kesabaran pemahaman lah. Paling tidak yang awal dari tadi bagaimana kita kalau pikir kita tentang COVID tidak perlu terlalu ditakuti, tetapi tidak boleh sembrono. Insya Allah kita sudah share karena kita online semua kita hubungan kita banyak melalui WhatsApp. Jadi kita share ke teman-teman pemahaman itu. Insya Allah sekarang semuanya sudah tahu kalau pendidikan ini mau seperti ini, dan itu pun yang jadi PR kita, ibu-ibu sahabat-sahabat itu memang punya PR lagi nanti, karena memang pembelajaran kalau nggak salah ini nanti dari lagi terus sampai awal tahun. karena ada ini ajarannya itu kemungkinan untuk tahun ajaran baru ini yang masuk awal itu belum Maksimal nggak bisa. maksimal, Dan karena ada ada zonanya aja. yang boleh sekolah itu masih zona hijau. Kira-kira sih bahasa hijau nggak? Itu dia. Itu hijau ya kita ya. Berarti kayak gitu ya. Ya, itu kemungkinan ya kita yang sudah. Tapi kemungkinan juga kita yang bekerja masih juga harus ada di rumah guru kita. Kalau yang, nah ini yang sahabat karena memang harus membagi waktu. Kita juga harus mengajar putra putri sahabat yang lain. Kita juga harus mengawasi anak-anak kita. Memang sahabat ibu-ibu ini dituntut untuk pandai segalanya dan menata emosi juga. Insya Allah kalau sahabat-sahabat saya kadang-kadang ya agak direda, kasih ngerti ya sih. Kalau marah itu imannya turun. Masih ada remnya. Semoga itu ya nanti untuk kemudian untuk menjaga ini mungkin yang perlu kita saling ingatkan sahabat yang lain. Kadang-kadang karena adanya transisi ini normal itu berpikiran kayak normal. Itu masyarakat sekitar kita, itu orang kita yang langsung di tengah-tengah lingkungan ya. Itu kita sudah banyak lihat orang keluar sudah Iya. masker. Ya, juga bisa lihat banyak sekali. Ya, ini Ini tugas kita. itu ya kita sahabat kan makanya sahabat-sahabat saya kalau bisa tanpa kita bicara kita melakukan Harus beri contoh. iya. Beri contoh. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah rada semarak itu dari anak-anak kecil itu kan sudah ini Iya. ya terbiasa kan dimulai dari kesehatan dari mana pun langsung mencuci tangan cuci Iya, kaki itu kebiasaan yang positif. Anak-anak sekarang tetap kita sudah biasa. apalagi kan sekarang yang sudah masuk itu PPP. Oke, sudah masuk Nah, dalam ini 1 minggu. ini kan ya Tapi digilir masuknya, tapi hanya setengah jam. aneh sebenarnya sebagian besar yang saya lihat PPP sudah masuk memang diminta untuk protokol ada memang sudah diminta kalau standarnya itu bawa sanitizer Kebetulan saya juga. dan jamnya kemarin sahabat kita karena ada desain Jakia itu untuk menghadapi new normal Jakia biar bisa ngumpul ya Jakia bisa ngumpul itu ya protokol tetap ya pada Dilaksanakan. karena kita rindu dengan Jakia kita Kegiatan kita adalah organisasi kemasyarakatan semi keagamaan. Artinya apa? Ya memang kalau kita memang sudah berusaha di bulan
Ramadan kemarin para penyanyi kita minta untuk memberikan tausiahnya melalui kultum yang sudah kita share di YouTube untuk menjadi sebuah motivasi support bagi sahabat-sahabat yang ada di PAC dan Ranting. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait new normal ini, saya juga berharap semua memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Kita jaga imun, tapi juga jangan lupa jaga iman dan jaga kebahagiaan kita. Karena dengan menjaga imun kita tanpa bahagia, maka imun akan turun, sehingga jangan lupa bahagia. Itu sahabat. Dan yang paling utama adalah sebagai mungkin ini saya berharap sebagai Ketua Fatayat Sidoarjo, berharap kepada seluruh baik pimpinan cabang Fatayat NU Sidoarjo, pimpinan anak cabang Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo, pimpinan ranting se-cabang Sidoarjo, terus mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan. Yang kedua, selalu ingat bahwa ini kalau orang menganggap bahwa ini ujian, ya ujian, tapi ini adalah sebuah bentuk keimanan kita bahwa semua berasal dari Allah. Insya Allah itu akan menambahkan keimanan kita, menambah kekuatan kita dalam hal berjamaah, berjamaah. Dengan semakin kita ada sebuah pelarangan untuk berkumpul, maka hendaknya malah menimbulkan kangen kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, bernilai agama, dan tentu kita juga di rumah memperbanyak ibadah kita. Dengan adanya COVID ini, kita dirumahkan, kita istilahnya itu PSBB. Akhirnya ibadah itu bukan hanya wiridan, iya, kita betul. memasakkan suami dan anak itu Iya, juga ibadah. benar. Sehingga kalau banyak memasakkan juga banyak ibadah juga. Iya. Jadi dinikmati saja. Iya, kita enjoy. Kalau kita nanti kita terforsir pikiran kita karena ketakutan, karena tadi ada beberapa paranoid, ada beberapa informasi yang masuk, karena memang sekarang luar biasa dampak adanya teknologi antara yang hoax dengan yang betul-betul nyata itu sudah tidak bisa iya, itu lagi sudah tidak bisa. Artinya inilah butuh kedewasaan kita dalam berpikir dan juga bijak dalam bermedsos. Jadi intinya COVID ini tidak boleh kita takuti dan tidak boleh sembrono. Dalam artian tidak boleh takuti, kita harus jaga imun dan iman, tidak boleh sembrono, harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan itu adalah yang terbaik COVID ini. Dengan adanya COVID kita tetap mampu untuk mempertahankan diri, beribadah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Ini pasti yang mau baik untuk kita. Baik, ya ini kita sudah sharing banyak sekali ya. Saya masih banyak lagi yang akan kita share karena waktunya juga terbatas. Terakhir mungkin kepada sahabat Elok, harapan ke depan seperti apa? Harapan saya dengan adanya new normal ini, kita kembali melaksanakan aktivitas meskipun sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh Dinas Kesehatan, dan juga tetap sebagai jamiah atau organisasi Fatayat tetap menyelesaikan tugas-tugas program-program Fatayat meskipun itu dari rumah. Dan kita meskipun ke kantor seperti ini juga kita batasi. Ya, ini tidak terasa sahabat, ini kita sudah berbincang banyak sekali ya tentang bagaimana peran
wanita ataupun perempuan di tengah harinya wabah COVID-19. Insya Allah mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan motivasi bagi semua masyarakat Sidoarjo, khususnya kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang berbincang. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama pengurus cabang Fatayat NU Sidoarjo dengan tema peran perempuan di tengah wabah pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk memberikan like terbaik di setiap video yang kita hadirkan di channel PCNU Sidoarjo. Saya Tika Amsar dari kantor berita PCNU Sidoarjo. Kami dulu diri, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.